Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya Ahmad Zia Hakim dari Cordova, Duafa, Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan altruisme di tengah pandemik. Para pendengar RRI yang berbahagia, tidak hanya perihal mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti bangunan yang tersusun kokoh, akan tetapi kita sedang diuji bagaimana nafas gotong royong kita, kebersamaan kita, seperti hanya yang kemudian disampaikan oleh Bung Karno. Kita harus mampu keluar dari seluruh persoalan-persoalan apapun itu dengan nafas gotong royong. Para pendengar RRI yang berbahagia, altruisme sendiri bermakna adalah peduli terhadap kesejahteraan orang lain di luar kesejahteraan kita pribadi. Melampaui egoisme pribadi, kita harus peduli kepada orang lain. Ini ada kaitannya dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin kemudian menggarisbawahi khalifah di muka bumi ini. Jadi bila mana kemudian terjadi guncangan-guncangan sosial, kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, tidaklah kemudian karena ulah manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydihim. Jadi semua itu karena ulah umat manusia. Maka kita harus refleksi, evaluasi di tengah kondisi pandemik seperti ini, di momentum yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh ampunan. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Maka kita harus pandai-pandai membaca konteks fenomena yang hari ini sedang terjadi. Para pendengar RRI yang berbahagia, di ayat yang lain Allah juga menyinggung, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila mana kemudian bangsa ini, umat manusia di alam semesta ini tidak punya kehendak ingin keluar dari persoalan pelik pandemik yang hari ini kita hadapi, maka sangat sulit baginya untuk kemudian sama-sama keluar dari kondisi yang tidak menentu ini. Kita harus berdisiplin diri, kita harus kemudian menjaga social distancing, kita harus stay at home. Selain itu juga kita juga harus cuci tangan, masker sesuai dengan protokoler pemerintah kita dan lembaga-lembaga otoritas yang telah kemudian memberikan arahan-arahan. Kita harus ada kehendak menuju ke sana. Para pendengar RRI yang berbahagia, Allah juga mengingatkan kita, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita harus berlaku adil ketika kemudian di tengah kesulitan ekonomi yang tidak menentu. Keadilan sosial yang hari ini kita sama-sama rasakan sangat sulit kita dapatkan. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah, selain kemudian dalam rangka meraih takwa di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka juga menghadapi kondisi pandemik yang serba kemudian tidak menentu ini. Para pendengar RRI yang berbahagia, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza asaba min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka segera apapun itu yang terjadi harus kita kembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kemudian menguji kita dan terus akan menguji hamba-hambanya agar mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Para pendengar RRI yang berbahagia, seluruh umat manusia di muka bumi ini saya kira juga menghendaki mendapatkan surga. Tidak hanya kemudian surga yang kemudian kita elu-elukan di akhirat nanti, tapi juga kita mengharapkan adanya surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia ya, bila mana kemudian orang memiliki hutang, maka lunaslah hutangnya.
Bila mana kemudian di kondisi pandemik seperti ini dia dilanda oleh sakit, maka dia kembali pulih sehat kembali, yaitu surga dunia. Kemudian kondisi perekonomiannya sedang disempitkan, kemudian mampu keluar dari kondisi yang sempit menuju lapang, yaitu juga surga dunia. Memiliki anak keturunan yang kemudian sedang nakal, anaknya berubah menjadi yang soleh, mau nurut dengan orang tuanya, yaitu juga surga dunia. Para pendengar RRI yang berbahagia, Kiai Dahlan salah satu tokoh pahlawan nasional kita dan ulama juga, beliau kemudian sering mengingatkan umatnya pada waktu itu. Saya ingin meminjam istilah beliau, bila mana kemudian kita ingin tahu kemiripan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW, maka lihatlah sejauh mana kepedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Begitu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ingin wafat. Beliau jauh memikirkan dirinya pribadi. Beliau ingat dengan menyebut umatnya, ummati, ummati, ummati. Tentu hal ini mengajarkan kita bagaimana kemudian kita harus mengedepankan orang lain di atas pribadi kita masing-masing. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mari kemudian kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa keluar sama-sama dari kondisi pandemik di bulan yang sangat amat mulia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat bagi alam semesta.